Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subagia dari kelas 1G Manajemen. Saya akan membawakan tugas pengantar manajemen yang berjudul Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. Karakteristik dan kompetensi SDM adalah menurut Spencer dan Spencer. Kompetensi adalah sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Dengan kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan, tentu hal ini akan menentukan kualitas SDM yang dimiliki, yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif perusahaan itu sendiri. SDM dalam menghadapi tantangan global, yaitu dapat menyelesaikan tantangan atau permasalahan yang akan atau sedang dihadapi yang merupakan dampak dari adanya globalisasi. Strategi melakukan perubahan yaitu merangkul semua karyawan, menemukan peluang, menyelaraskan visi dengan sistem, melakukan eksperimen, menciptakan platform inovasi dan komunikasi yang efektif. Fungsi manajemen sumber daya manusia, manajemen SDM berfungsi untuk membentuk perencanaan terkait seleksi tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Perencanaan SDM, tujuan umum dan tujuan khusus. Secara garis besar, perencanaan SDM merupakan proses guna menjamin kontinuitas ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan, kemampuan, serta pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemanfaatan perencanaan SDM. Yang pertama, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal. Yang kedua, dapat memberikan hasil yang optimal pada perusahaan. Hambatan perencanaan SDM. Pemanfaatan SDM belum optimal. Kendala terbesar dalam membuat manpower planning adalah fakta bahwa sering ditemuinya pemanfaatan karyawan pada jam kerja yang belum optimal. Jenis informasi yang disampaikan dalam cara yang sangat sederhana. SISDM atau HRIS. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti dalam hal perencanaan. Integrasi dalam SDM artinya pemaduan antara sumber daya manusia dengan organisasi. Seseorang karyawan harus bersedia meleburkan dirinya dengan organisasi agar menghasilkan tindakan yang efektif. Otoritas dalam organisasi. Otoritas bisa diartikan kekuasaan resmi dan legal untuk menyuruh pihak lainnya bertindak dan taat kepada pihak yang memilikinya. Ketaatan lahir bisa melalui persesuaian sanksi-sanksi, permohonan, paksaan, dan kekuatan. Ada berbagai macam otoritas, yaitu pertama, otoritas garis atau line authority adalah hubungan otoritas atasan bawahan. Yang kedua, otoritas staff berarti otoritas yang dipergunakan untuk menunjang otoritas garis. Staff diartikan bantuan dan ia tunjukkan untuk membantu pihak yang memiliki otoritas. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.